Mas, saya aja mbak record saya. Wes. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung saja, kami dari kelompok 1 mata kuliah kurikulum pendidikan akan mempresentasikan mengenai prinsip relevansi kurikulum pendidikan. Saya Muhammad Kainul Haddad, NIM 2253A12762. Saya Wulandari, NIM 2253A12860. Saya Septiana Ulansari, NIM 2253A12825. Saya Eti Afia Maftuka, NIM 2253A12692. Saya Nik Novianti, NIM 2253A12650. Saya Nur Azizah, NIM 2253A12783. Dan yang terakhir ini ada Mbak Nurul Hikmah dengan NIM 2253A12790. Pertama yaitu pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mohon bisa di-mute ya yang tidak. Oh ya, yang tidak dengan menyampaikan presentasi tolong di-mute. Lanjut, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu berpusat kepada peserta didik. Maksud dari berpusat kepada peserta didik yaitu peserta didik ini memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan juga cakap. Kemudian yang kedua yaitu kontekstual. Kontekstual maksud di sini yaitu beragam dan terpadu, memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan. Kemudian yang ketiga ada esensial, kemudian yang keempat akuntabel, yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Maksudnya yaitu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Nah, tujuan pendidikan yang menyenangkan ini terutama bagi peserta didik dan guru. Yang kedua ada tujuan mengejar ketertinggalan pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran pada saat pandemi COVID terutama, agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan ini dibuat untuk membuat kurikulum sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Selanjutnya yaitu ada
bahan dari materi kurikulum. Bahan materi yang dituliskan pada kurikulum menempati posisi yang sangat penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Isi yang menjadi materi dalam kurikulum, ruang lingkupnya meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya, materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang, sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 kriteria dalam pemilihan bahan kurikulum. Untuk yang pertama, materi kurikulum mempunyai tingkat berkemaknaan. Yang kedua, ada materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan. Yang ketiga, ada materi kurikulum sesuai dengan minat siswa. Dan yang keempat, materi kurikulum sesuai dengan perkembangan individu. Strategi kurikulum. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga suasana kelas yang kondusif, hidup gembira, dan menyenangkan. Strategi yang akan digunakan atau dipilih biasanya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan mempertimbangkan hakikat tujuan, sifat bahan atau isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Ayo langsung karena waktunya kurang 10 menit lagi. Selanjutnya mungkin ada organisasi ya, Mas. Organisasi kurikulum, slide-nya, Mas, slide-nya. Prinsip relevansi. Ayo. Prinsip Selanjutnya. relevansi siapa ini? Prinsip Ini yang relevansi internal Mbak atau Wulan. eksternal? Mbak Wulan ini kayaknya. Ya, langsung. Saya eksternal. Mbak Wulan. Langsung aja, Mbak. Langsung aja. Prinsip relevansi kurikulum. Prinsip relevansi kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inilah yang dimaksud prinsip relevansi. Ada 2 macam, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi keluar atau eksternal merupakan tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Isi kurikulum dapat mempersiapkan siswa sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Relevan dengan lingkungan hidup peserta. Yang pertama ada relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Bisa diartikan bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, siswa yang berada di perkotaan perlu diperkenalkan dengan keramaian, rambu lalu lintas, atau tata cara dan pelayanan bank, kantor pos, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eti. Ya,
Baiklah. Yang kedua adalah relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan zaman yang akan datang atau relevansi epistemologis. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu, juga apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. Misalnya untuk kehidupan yang akan datang, penggunaan internet akan semakin menjadi salah satu kebutuhan. Maka dengan demikian, bagaimana cara memanfaatkan komputer dan bagaimana cara mendapatkan informasi dari internet sudah harus diperkenalkan kepada siswa sejak dini. Yang ketiga adalah relevansi dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Contohnya, kalau dahulu di sekolah kejuruan ekonomi dilatih bagaimana agar bisa mampu menggunakan mesin tik sebagai alat untuk keperluan surat menyurat, maka mesin tik sudah tidak banyak digunakan sekarang ini. Akan tetapi yang lebih banyak digunakan adalah komputer. Dengan demikian, keterampilan mengoperasikan komputer harus diajarkan. Selanjutnya, waktunya kurang 5 menit lagi. Ya. Oke, prinsip relevansi kurikulum di salah satu SD itu dari tadi sudah dijelaskan semua. Jadi kita dapat menghasilkan atau mengambil dari prinsip relevansi itu yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang kedua beragam dan terpadu. Yang ketiga tanggap terhadap perkembangan iptek. Yang keempat relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam kondisi sosial budaya dan masyarakat. Nah, tadi sudah dijelaskan semua. Jadi saya hanya dapat menyimpulkan dari keseluruhan presentasi pada hari ini. Lanjutnya Pak, yang terakhir kesimpulan. Sudah belum? Nah, dari kesimpulan kelompok 1, kurikulum itu sebuah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan tujuan kurikulumnya itu menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengejar ketertinggalan pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik dan lingkungannya. Kemudian kriteria dalam pemilihan bahan kurikulum itu menyesuaikan minat siswa dan perkembangan individu. Sudah Pak, itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Materi kita hari ini sudah selesai. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1 menyampaikan materi tentang prinsip relevansi kurikulum. Semoga video ini atau presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.